Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahma Haruna. NIDN saya 0903078902. Saya adalah dosen dari Prodi Sarjana Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Megaresmi Makassar. Saya mengempu mata kuliah di semester ganjil dan semester genap, yaitu mata kuliah keperawatan maternitas, mata kuliah keperawatan kesehatan reproduksi, dan mata kuliah promosi kesehatan. Mata kuliah yang saya ampu saat ini berkaitan dengan keilmuan saya, yaitu ilmu kesehatan masyarakat, yang dimana saya menempuh pendidikan ini di Universitas Hasanuddin Makassar. Keterkaitan antara kesehatan masyarakat dengan ilmu keperawatan yaitu menitik beratkan pada upaya promotif dan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan. Sedangkan keperawatan kesehatan reproduksi dan keperawatan maternitas menggunakan prinsip tersebut untuk mencegah komplikasi pada kehamilan, penyakit menular seksual, kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Sehingga ilmu kesehatan masyarakat menjadi dasar konseptual dan praktis bagi keperawatan maternitas dan reproduksi dalam merancang intervensi yang tidak hanya berfokus pada individu, tapi juga keluarga, komunitas, dan sistem pelayanan kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan kesehatan reproduksi dengan kode mata kuliah IW21ASK4321A, di mana mata kuliah keperawatan kesehatan reproduksi ini merupakan mata kuliah wajib yang didapatkan di semester genap yang terdiri dari 2 SKS teori, 1 SKS praktikum yang diajarkan pada mahasiswa semester 4. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah keperawatan kesehatan reproduksi dengan mengacu pada kurikulum AIPNI adalah sebagai berikut. CPNK 1, masalah-masalah kesehatan wanita pada masa reproduksi. CPNK 2, pendidikan kesehatan pada wanita usia subur atau usia reproduksi, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing. CPNK 3, tren dan isu keperawatan maternitas terkait masalah-masalah kesehatan wanita. CPNK 4, manajemen kasus pada sistem reproduksi. Dan CPNK 5, intervensi keperawatan pada wanita usia subur, pasangan usia subur, wanita dalam masa childbearing. Fokus pada mata kuliah keperawatan kesehatan reproduksi adalah pembahasan tentang upaya meningkatkan kesehatan reproduksi perempuan usia subur, ibu hamil, melahirkan, nifas di antara 2 masa kehamilan dalam kondisi berisiko, dan masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan sistem reproduksi dengan penekanan upaya preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan proses keperawatan serta memperhatikan aspek legal dan etis di tatanan klinik maupun komunitas. Kegiatan belajar meliputi ceramah, diskusi, pembahasan kasus, pemberian tugas, baik itu individu maupun kelompok, ujian tengah semester, dan juga ujian akhir semester. Berikut ini adalah mata pembelajaran yang akan saya berikan kepada mahasiswa, yaitu penyakit pada kehamilan. Yang pertama yaitu GDM, gestational diabetes mellitus atau diabetes pada kehamilan. Yang kedua, hiperemesis gravidarum atau mual muntah berlebih. Yang ketiga, hipertensi pada kehamilan. Yang keempat, gangguan kardiovaskular pada masa kehamilan. Yang kelima, anemia atau penurunan kadar hemoglobin pada ibu. Sesuai dengan FPS yang saya kembangkan, mahasiswa akan mempelajari beberapa topik pembelajaran dengan alokasi 16 kali pertemuan. Namun, kami tetap membuka forum diskusi di luar dari jam pelajaran yang telah ditentukan. Adapun referensi yang kami gunakan
mengacu kepada daftar rujukan yang sesuai dengan kurikulum AIPNI, ditambah referensi pendukung seperti jurnal, artikel, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini, yaitu metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Di mana delivery itu sendiri, saya akan menjelaskan terkait materi yang tentunya telah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian interaction, proses interaksi yang terjadi antara saya dan mahasiswa. Biasanya setelah saya memberikan materi, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya terkait hal-hal yang belum dipahami, atau membuka forum diskusi di mana mahasiswa melakukan presentasi dan mahasiswa lainnya menanggapi hasil diskusi dari temannya. Selanjutnya assessment. Assessment yaitu bagaimana cara saya melakukan penilaian kepada mahasiswa. Biasanya pada pertemuan pertama sebelum masuk materi, saya sebagai koordinator mata kuliah menjelaskan terlebih dahulu kontrak perkuliahan yang mencakup tata tertib perkuliahan, presentasi kelompok, dan menjelaskan silabus mata kuliah. Untuk penilaian pada mata kuliah keperawatan kesehatan reproduksi itu sendiri adalah terdiri dari kehadiran, tugas, sikap, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Berikut adalah video pembelajaran pada mata kuliah keperawatan kesehatan reproduksi. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya kalau baik. Ya, jadi untuk hari ini sebelum kita memulai perkuliahan, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, silakan kalian scan barcode presensinya terlebih dahulu. Ya, baik. Jadi hari ini adalah pertemuan kedua kita ya. Dan sebelum kita memasuki materi pada hari ini, yaitu materi penyakit pada kehamilan, terlebih dahulu saya akan melakukan refleksi. Ya, saya akan melihat apakah materi minggu lalu masih diingat atau tidak ya. Nah, adakah dari kalian yang ingin menyampaikan materi yang sudah dipelajari minggu lalu? Ya, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Oke, silakan Vira. Jadi yang pertama gangguan peredaran darah, dia meliputi 4 poin. Yang pertama yaitu perdarahan awal kehamilan, perdarahan kehamilan lanjut, yang kedua ada perdarahan pada pasca persalinan, yang ketiga shock hemoragi, yang keempat gangguan pembekuan pada masa kehamilan. Oke, terima kasih Vira. Baik ya, jadi itu tadi materi kita minggu sebelumnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi minggu ini yaitu penyakit pada kehamilan. Jadi, adapun tujuan pembelajaran pada materi kita pada hari ini yaitu yang pertama menjelaskan berbagai penyakit yang umum terjadi selama kehamilan. Kemudian menjelaskan dampak penyakit terhadap ibu dan janin dan mengidentifikasi intervensi keperawatan yang tepat. Jadi, sebagai seorang perawat, kita harus memberikan intervensi keperawatan yang tepat kepada pasien kita ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian tanda dan gejala ya, ada gejala, ada tanda perbaikan dan penanganan. Nah, gejala-gejala dari hiperemesis gravidarum itu sendiri yaitu dehidrasi, elektrolit terganggu, dan penurunan berat badan. Kenapa bisa terjadi hal ini? Karena mual dan muntah secara berlebih tadi belum sempat ibunya menyerap makanan yang masuk ya, makanan dan minuman yang masuk, sehingga bisa menyebabkan dehidrasi ya, karena kekurangan cairan.
kemudian elektrolitnya juga terganggu dan penurunan berat badan karena tidak ada nutrisi yang masuk ke tubuh. Kemudian tanda perbaikannya, penanganannya terlebih dahulu adalah cairan intravena, diberikan cairan intravena, cairan infus, kemudian antiemetik. Antiemetik itu obat mual muntah ya. Kemudian diet. Diet ini bukan berarti mengurangi porsi makan, tetapi membatasi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kemudian tanda perbaikannya ada muntah mereda, timbul rasa lapar, penampilan membaik, elektrolit normal, bau aseton menghilang, nadi dan tekanan darah normal, dan produksi urin normal karena sudah tidak terjadi dehidrasi ya. Kemudian ada diabetes mellitus gestasional atau GDM. Nah, GDM ini pernah saya lakukan penelitian ya terkait gestasional diabetes mellitus ini, tetapi dalam hal ini gaya hidup bebas ya, gaya hidup bebas agar ibu hamil terhindar dari penyakit diabetes mellitus. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu definisi diabetes gestasional, yaitu diabetes yang terjadi di masa kehamilan yang merupakan definisi dari diabetes gestasional. Kemudian faktor risikonya usia matang, jadi terjadi kehamilan di usia lebih dari 30 tahun. Kemudian obesitas, multiparitas atau sudah pernah hamil lebih dari 1 kali, melahirkan lebih dari 1 kali. Kemudian ada riwayat keluarga, ada faktor genetik atau faktor keturunan, kemudian riwayat melahirkan bayi makrosomia, yaitu bayinya besar ya, bayinya 4.000 gram. Kemudian riwayat diabetes gestasional terlebih dahulu. Jadi pada saat kehamilan kehamilan sebelumnya pernah mengalami diabetes gestasional ya. Kemudian ada diabetes mellitus gestasional atau GDM. Nah, GDM ini pernah saya lakukan penelitian ya terkait gestasional diabetes mellitus ini, tetapi dalam hal ini gaya hidup bebas ya, gaya hidup bebas agar ibu hamil terhindar dari penyakit diabetes mellitus. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu definisi diabetes gestasional, yaitu diabetes yang terjadi di masa kehamilan yang merupakan definisi dari diabetes gestasional. Kemudian faktor risikonya usia matang, jadi terjadi kehamilan di usia lebih dari 30 tahun. Kemudian obesitas, multiparitas atau sudah pernah hamil lebih dari 1 kali, melahirkan lebih dari 1 kali. Kemudian ada riwayat keluarga, ada faktor genetik atau faktor keturunan, kemudian riwayat melahirkan bayi makrosomia, yaitu bayinya besar ya, bayinya 4.000 gram. Kemudian riwayat diabetes gestasional terlebih dahulu. Jadi pada saat kehamilan kehamilan sebelumnya pernah mengalami diabetes gestasional ya. Nah, penanganannya yaitu diet sama seperti tadi, membatasi makan ya, makan tidak berlebihan, makan sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Kemudian olahraga yang teratur, insulin jika perlu ya. Kemudian pencegahannya pola makan seimbang. Nah, ini yang saya lakukan penelitian yang kemarin, di mana ibu hamil ini gaya hidupnya bagus ya, sehingga bisa mencegah terjadinya kehamilan diabetes. Nah, ini karena pola makannya seimbang, kemudian rutin melakukan aktivitas fisik ya, aktivitas fisik ringan. Meskipun tidak semua ibu hamil di trimester awal itu bisa melakukan aktivitas fisik ya, tetapi di trimester berikutnya itu sudah dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik meskipun tidak berat ya. Kemudian pemeriksaan rutin, kemudian edukasi dan konseling kesehatan, dan cegah kehamilan di usia terlalu tua. Nah, yang ketiga yaitu hipertensi pada kehamilan. Jadi hipertensi pada kehamilan ini ada preeklamsi, di mana tekanan darah plus proteinuri setelah 20 minggu. Nah, eklamsi ini sama preeklamsi, tetapi tanda yang lain adalah terdapat kejang ya, terjadi kejang pada ibu hamil tersebut. Jadi kalau misalkan tidak ada kejang, maka dia adalah kalau dia kejang, eklamsi. Nah, faktor risikonya
usia 20 tahun, kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Kemudian kehamilan pertama biasanya, kemudian obesitas, hipertensi kronis sebelumnya, penyakit ginjal, diabetes dan autoimun, kehamilan kembar dan riwayat preeklamsi sebelumnya ya. Oke. Nah, penanganannya yaitu hipertensi ringan jika 140 sampai 159 per 90 sampai 109 mm air raksa tanpa gejala ya. Jika tanpa gejala, maka istirahat yang cukup itu perlu, kemudian diet seimbang, cukup cairan dan protein, pantau tekanan darah dan protein secara rutin, dan pantau gerak janin dan USG pertumbuhan janin. Kemudian untuk hipertensi sedang sampai berat, ini sudah masuk ke gejala preeklamsi. Nah, berikan obat antihipertensi jika tekanan darahnya sudah 160 ya ke atas. Nah, obat antihipertensi ini bukan kita yang memberikan, tetapi kita sebagai perawat berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian magnesium sulfat untuk profilaksis kejang jika preeklamsinya berat atau jika sudah terjadi eklamsi. Kemudian monitoring laboratorium dan evaluasi janin. Nah, kemudian untuk persalinannya, jika usianya 37 minggu ke atas, maka segera dilakukan persalinan. Tetapi jika usianya kurang dari 34 minggu, pertimbangkan dulu kematangan paru janinnya ya, baru dilakukan persalinan. Disertai dengan observasi ketat. Kemudian pencegahannya, lakukan pemeriksaan ANC rutin. Jadi semua pemeriksaan ANC rutin itu untuk mendeteksi apa saja yang kemungkinan bisa terjadi pada ibu ya, ibu dan juga janinnya. Jadi penting untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin selama masa kehamilan. Kemudian pemberian suplemen preventif, kalsium dosis tinggi, dan aspirin dosis rendah. Kemudian modifikasi gaya hidup sama ya, sama dengan tadi diabetes gestasional, modifikasi gaya hidup sehatnya ya. Gaya hidup menjadi gaya hidup sehat. Kemudian edukasi dan konseling kesehatan. Kemudian ada anemia. Anemia ini saya rasa kalian sudah tahu ya apa itu anemia? Ya, oke. Anemia itu dalam kehamilan merupakan kondisi di mana kadar hemoglobin ibu hamil berada di bawah normal ya. Jadi HB-nya, hemoglobinnya ya, karena HB ini yang mengantarkan nutrisi ke seluruh tubuh termasuk ke janin ya. Nah, etiologi dari anemia kehamilan yaitu defisiensi zat besi, kekurangan zat besi, kemudian kekurangan asam folat dan vitamin B12. Nah, anemia akibat penyakit kronis yaitu TB, malaria, HIV, gangguan ginjal dan autoimun, kelainan darah bawaan, talasemia, anemia sel sabit ya. Kemudian manifestasi klinis atau tanda dan gejalanya. Yang pertama, mudah lelah, pusing, lemas, sesak napas, kulit pucat, denyut jantung cepat, nafsu makan menurun. Kemudian, apa dampaknya bagi tubuh, bagi ibu dan janin? Itu ibunya akan mengalami kelelahan. Kemudian, persalinannya prematur dan bayinya kemungkinan bisa mengalami BBLR. Apa itu BBLR? Oke, berat badan lahir rendah. Kemudian penata laksanaannya yang pertama suplementasi zat besi ya. Jadi ibu hamil itu diberikan vitamin zat besi ya. Kemudian konsumsi makanan tinggi zat besi. Makanan apa saja yang mengandung zat besi? Ya, daging, apalagi bayam ya. Oke, kemudian jika talasemia, maka rujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan ya. Jadi dirujuk pasiennya, ibunya. Kemudian pencegahannya, suplemen rutin Fe atau zat besi, kemudian folat sejak awal kehamilan ya. Kemudian screening HB, hemoglobin di awal kehamilan dan kontrol rutin, pola makan seimbang dan bergizi, dan edukasi ibu hamil melalui posyandu kelas ibu hamil.
Ya, inilah sama ini penting untuk melakukan pemeriksaan kehamilan rutin ya. Ya. Jadi adapun kesimpulan secara umum yaitu penyakit kehamilan berisiko pada ibu dan janin, deteksi dini dan manajemen penting, dan peran perawat sebagai edukator memberikan edukasi, melakukan monitoring dan melakukan rujukan pada ibu hamil. Jadi berdasarkan materi yang sudah disampaikan, kesimpulan yang sudah dipaparkan, apakah ada di antara kalian yang mau menyimpulkan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri? Oke, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyimpulkan bahwa penyakit GDM adalah diabetes yang terjadi di masa kehamilan yang bisa terjadi karena usia matang, obesitas, riwayat keluarga. Penanganannya berupa olahraga, diet, dan insulin jika perlu. Dan dapat dicegah dengan pola makan seimbang dan edukasi dan konseling kesehatan. Terima kasih, Nars. Baik, terima kasih ya Putri atas kesimpulannya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal kasus ya. Silakan dibaca dengan baik, dilihat kira-kira jawaban mana yang tepat pada soal tersebut ya. Saya bacakan juga ya. Ya. Seorang ibu hamil usia kehamilan 9 minggu datang dengan keluhan mual muntah hebat, tidak dapat makan, tampak lemah dan dehidrasi. Diagnosis yang paling tepat adalah A. Morning sickness, B. Gastritis, C. Hyperemesis gravidarum, D. Preeklamsi ringan, E. Anemia defisiensi besi. Apa kira-kira jawaban dari contoh soal nomor 1 ini? Ya, betul sekali ya, hyperemesis gravidarum. Oke. Selanjutnya contoh soal kasus yang kedua. Nyonya D, G3, P1A1. G3 artinya gestasi yang ketiga, kehamilan yang ketiga. P1 sudah pernah melahirkan 1 kali. Yang kalau menurut saya yang benar Nurse, karena tadi di penanganannya ada pemberian terapi insulin selain diet makan sama aktivitas fisik. C atau A? Ini kan dia puasa GDP-nya 132. Kemudian 2 jam postprandial 190. Ya, belum pernah mendapat edukasi, maka tindakan awal keperawatan yang tepat adalah ya. Oke, contoh soal kasus ketiga yang pertama yaitu tujuan utama dari manajemen keperawatan pada ibu hamil dengan anemia defisiensi besi adalah A. Menurunkan tekanan darah, B. Meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah, C. Mengurangi asupan zat besi dari makanan, D. Menghentikan semua aktivitas fisik, E. Meningkatkan kadar insulin. Kira-kira apa jawabannya? Saya memilih jawaban B karena definisi dari anemia sendiri itu adalah di mana kadar hemoglobin dalam darah itu rendah. Jadi jawaban dari saya B, meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah, Nurse. Ya, jadi meningkatkan kadar hemoglobin dalam darah ya. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri perkuliahan pada hari ini, saya akan memberikan tugas kelompok terlebih dahulu ya. Jadi tugas kelompoknya di mana membuat laporan pendahuluan terkait penyakit yang sudah dijelaskan tadi. Untuk kelompok 1, hyperemesis gravidarum, kelompok 2, gestasional diabetes mellitus, kelompok 3, hipertensi pada kehamilan, dan kelompok 4, anemia. Jadi kelompoknya kelompok yang minggu lalu saja ya. Oke. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya Nurse. Kapan deadline pengumpulan tugasnya, Nurse? Jadi tugas kelompok ini dikumpul minggu depan ya. Jadi semua harus berpartisipasi dalam kelompok ya, seperti itu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.